Sejak ramai soal aplikasi pindai mata demi ratusan ribu rupiah, Kementerian Komunikasi dan Digital akhirnya membekukan sementara operasional kantor Wolt pengembang aplikasi. Meski begitu, warga yang berniat memindai mata ternyata masih mendatangi salah satu kantornya di Bekasi. Pihak pengembang aplikasi menyebut akan berkomunikasi dengan pemerintah perihal izin mereka. Sementara itu, pengamat keamanan siber menilai pemerintah harus bijak menyikapi polemik aplikasi Wolt ini. Berikut ulasannya dalam laporan khas Redaksi Pagi. Senin pagi, kantor Wolt yang berada di sebuah ruko di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, terpantau tutup. Kantor 2 lantai yang mulanya beroperasi sejak 1 pekan lalu, kini berhenti beroperasi usai dibekukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Meski begitu, sejumlah orang masih mendatangi ruko. Mereka sebelumnya sudah mendaftar dan melakukan pemindaian retina mata, kemudian menerima imbalan uang mulai dari 200 hingga 800 ribu rupiah. Kali ini mereka kembali mencoba peruntungannya, walaupun akhirnya harus menelan kecewa lantaran kantor tutup. Di sisi lain, warga mengaku senang bisa mendapat uang tanpa harus bersusah payah. Kemarin saya cepat cair, terus daftarin punya bini. Nah, datanglah ke sini karena janjian kemarin hari Minggu kan. Ternyata ini tutup. Begitu saya dapat WA dari adik saya, itu udah tutup total karena dibekukan oleh pemerintah. Oh, mau ngeklaim. Sebelumnya udah bisa? Aku tuh suami sudah. Oh, dapat berapa, Bu? Yang pertama 200, aku 240, suami aku 200. Berarti ini datang Mama? Iya, Mama mau ngeklaim, jadi mau ngeklaim nggak bisa. Padahal sebelumnya pada Minggu, puluhan warga yang sudah terdaftar antri untuk melakukan pemindaian retina mata. Warga mengaku sudah mengunduh aplikasi di ponsel, kemudian diverifikasi dengan pemindaian biometrik mata. Tidak perlu membawa kartu identitas seperti KTP, warga mengaku yang diperlukan hanya pindai mata. Lantas, apa sebenarnya Wolt App dan Wolt Coin yang menjadi viral ini? Dikutip dari cnnindonesia.com, Tools for Humanity, perusahaan startup pengembang Wolt App menyebut Wolt App adalah aplikasi untuk menyimpan Wolt ID sebagai aset digital. Salah satunya adalah untuk uang digital. Wolt App diklaim hadir sebagai respon atas zaman kecerdasan buatan atau AI. Data biometrik mata disimpan dalam bola berteknologi tinggi bernama Orb. Tidak hanya memindai iris mata, Orb juga mengambil gambar beresolusi dari tubuh, wajah, dan mata pengguna. Wolt pun mengklaim menjamin keamanan data pengguna Wolt App. Informasi biometrik akan dihapus usai aplikasi memverifikasi iris mata dan mendeteksi penipuan. Wolt Coin yang diterima para pengguna adalah mata uang digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi secara digital. Sejak ramai diperbincangkan, Kemenkomdiki akhirnya membekukan sementara operasional Wolt Coin dan Wolt ID. Pemerintah akan memanggil pengembang aplikasi Wolt atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik. Menurut Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdiki Alexander Sabar, pemerintah menerima laporan masyarakat perihal aktivitas mencurigakan dari layanan aplikasi Wolt. Di sisi lain, menurut Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja dalam program CNN Indonesia Newsroom pada Senin petang, Wolt App sebenarnya sudah lama hadir di tanah air dan disebut sudah mengantongi izin pemerintah. Pemerintah dinilai harus lebih mendalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Juga semua pemilik platform yang mengembangkan teknologi canggih ini juga harus punya andil di dalam mengedukasi masyarakat. Jangan hanya roll out memperkenalkan kepada masyarakat teknologi ini canggih segala macam, tapi enggak, masyarakat harus diedukasi. Ardi Suteja mengatakan pemerintah perlu lebih bijak dalam menyikapi polemik aplikasi Wolt karena berkaitan dengan investasi perusahaan digital di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.